lagi ya Tuhan menolong memberikan kesempatan kepada kami para pengajar untuk boleh beribadah di kondisi pandemi seperti ini. Kami bersyukur ya Tuhan secara khusus untuk pelayan yang sudah mempersiapkan dan melatih setiap lagu pujian. Nyalakan ya Tuhan setiap MC, singer dan juga pemusik untuk boleh memberikan yang terbaik dan Tuhan boleh berkenan. Nyalakan juga ya Tuhan tentang secara khusus yang akan menyampaikan firman, kiranya boleh sungguh-sungguh didengarkan dan Tuhan yang boleh menolong jemaat juga punya hati seperti tanah yang subur sehingga boleh bertumbuh berbuah dan dapat bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan. Nyalakan ya Tuhan, ibadah ini dalam tangan-Mu dan kami tinggi telah memberi aku ya. Saya ini Shalom adik-adik pra remaja. Kurang semangat nih. Aku nggak usah pesan lagi ya. Shalom adik-adik pra remaja. Oke, kita bersyukur dulu nih atas pagi yang indah ini. Sebelum ibadah, teman-teman dipersilakan untuk ambil waktunya sejenak. Kita saat teduh dulu. Saat teduh di mana? Pada hari ini kita mau membangkitkan semangat kita mau bersyukur pada Tuhan karena kita telah disertai selama seminggu sebelumnya dan kita mau bersekutu menyanyi bersama. Teman-teman aku undang untuk bangkit berdiri, kita nyanyikan Tiba Saatnya. Tiba-tiba saatnya
Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Haleluya. Haleluya. Ya Allah kami, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami mengucapkan terima kasih padamu karena Tuhan menjadikan, menyelamatkan dan menguduskan kami melalui kasih-Mu. Jagalah kami dari mara bahaya dan pencobaan. Hiburlah kami pada saat kesusahan. Bantulah kami kalau jatuh. Pimpinlah kami di akhir hidup kami, agar kami masuk ke dalam kerajaan-Mu. Di sanalah kami memuji Tuhan dalam hati dan perkataan yang baru. Amin. Duduk. Selanjutnya kita akan mengangkat pujian lagi dari NKB nomor 188, Tiap Langkahku. Kita dengarkan hukum Taurat untuk minggu hari ini, yaitu hukum Taurat yang pertama dan maksudnya. Saya baca hukum Taurat pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya kepada Allah daripada terhadap segala-galanya. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Selanjutnya, silakan. Aku mau ajak teman-teman untuk mengakui dosa kita. Sebelumnya kita akan menyanyikan sebuah lagu Mengampuni.
Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan kami sudah menggelimang dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu oleh karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang yang berdosa ini. Amin. Marilah kita mendengarkan janji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita. Demikian firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Oke, adik-adik remaja, selanjutnya kita akan mengangkat pujian dari buku ND nomor 709, Yesus Mengasihi Yang. Yesus mengasihi
membaca 6 epistel untuk minggu hari ini. Kita buka dari kitab Nabi Yesaya. Yesaya pasal 6, dimulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 8. Yesaya 6. Aku baca pertama. Kita baca secara bergantian. Demikian dikatakan. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para seratus berdiri di atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas sambang itu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuh dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada seratus itu telah mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mesbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus, dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Demikian dikatakan. Kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Oke, kita akan kembali bernyanyi lagi. Selanjutnya, aku mau mengundang teman-teman untuk menyanyikan Rohmu yang Hidup sambil bangkit berdiri. Mengalir
bersama teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan dulu. Adik-adik remaja, sebelum kita memasuki firman Tuhan, kita dengan sungguh-sungguh kita akan mengangkat satu pujian. Kami perlu Kau Tuhan.
berkat dari Tuhan memelihara hati pikiran kami supaya dapat mendengarkan firman-Mu saat ini. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Shalom adik-adik para remaja. Baiklah, kita baca firman Tuhan untuk nats khotbah pelajaran kita dari Markus 10 ayat 13 sampai 16. Markus pasal 10 dari ayat 13 sampai 16. Kita baca juga secara responsori adik-adik. Demikian dikatakan, lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Dia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan halang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya di dia mendekati mereka. Iya. Terima kasih untuk kehadirannya di sini. Tapi apa sudah semua hadir? Masih ada absen enggak Kak Nuri? Masih ada ya. Iya, yang Inam kenal juga belum di sini semua. Nah, ada yang tidak keriting, ada yang keriting, kayaknya enggak di sini semua ya. Inam bisa ingat. Nah, iya, ini cerita tentang bagaimana Yesus mencintai anak-anak. Emang dulu anak-anak itu seperti apa sih? Nah, jadi memang dulu anak-anak itu, khususnya di rumah lah dulu, di rumah. Jadi orang Batak itu dulu ya, paling tidak bisa enjoy atau dekat sama bapaknya. Itu. Kenapa? Bapaknya itu merasa turun harga dirinya kalau dia dekat sama anaknya. Jadi kalau anak itu takut sama bapaknya dulu, nah itu bapak yang keren. Wah, itu bapak yang keren. Makanya berusaha bapak-bapak dulu itu agak galak, agak kumisnya dipanjangin biar takut orang, atau jenggotnya sangar lah dia. Jadi kalau bapaknya sangar terus anak-anaknya menjauh, berarti itu disebut bapak yang berwibawa. Itu dulu. Terus soal makanan. Nah, dulu kan lauk, soal makanan dulu masih apa lah ya? Masih jarang, masih mahal gitu loh. Jadi kalau potong ayam, ya, mana yang paling enaknya itu sama bapaknya. Apa yang paling enak kalau daging ayam ya? Ya Kak Oti. Dadanya. Oh iya, sama bapaknya. Itu kan bapak itu. Nah, atau teri Medan, sama bapaknya teri Medan. Sama anaknya ikan asin. Yang pipit itu, yang gak ada matanya. Nah, itu kehebatan dulu. Merasa terhebat seorang ayah kalau dia dihormati anak-anaknya atau keluarganya seperti itu. Nah, itu dulu kan. Nah, tapi sesuai dengan kemajuan zaman, terus sesuai dengan kita sudah menerima Injil, hal seperti ini tidak ada lagi. Siapa di sini yang tidak dekat sama bapaknya? Ada. Nah, terus dulu ada pemahaman orang, kalau lahir seorang bayi, bisa itu dianggap pembawa sial. Nah, itu. Dasar anak yang terkutuk, anak pembawa sial katanya. Jadi mungkin pada saat dia lahir, bapaknya kena PHK atau bangkrut usaha atau ada sakit-sakitan. Nah, itu dianggap anaknya itu pembawa sial. Emang kali dulu.
Nah, terus ada lagi seorang pembesar atau raja atau apalah ya, pemerintah, presiden misalnya, kalau dia sedang berkunjung ke suatu tempat, itu tidak dibolehin anak-anak kecil mendekat, gitu, tidak dibolehin. Jadi sering anak kecil itu tidak dianggap, kurang disayangi, tidak diperhitungkan dan lain sebagainya. Jadi anak-anak itu tidak masuk hitungan dulu. Nah, seperti itu. Dan itu yang terngiang-ngiang di otak, di pikiran, di hati para murid-murid Yesus sewaktu Yesus melayani. Nah, ternyata Yesus melayani orang, dari orang yang paling kecil sampai orang yang sudah tua. Semua temannya, semua soulmate-nya, semua sahabatnya. Yesus itu cinta semua bangsa. Yesus itu adalah Tuhan dari anak-anak sampai opung-opung. Nah, para murid Yesus itu tidak tahu itu sebelumnya. Makanya sewaktu datang anak-anak mendekat kepada Yesus, para muridnya bilang, anak-anak sana. Nah, itu anak itu diusir. Jangan mendekat. Jago-jagoan lah istilahnya, ya kan? Nah, dianggap mereka itu yang terbaik. Ternyata tidak. Dianggap mereka itu menghormati Yesus, ternyata tidak. Makanya langsung datang Yesus. Jangan suruh pergi, jangan usir, kata Yesus. Biarkan anak-anak itu datang ke sini. Aku ini bukan hanya Yesus orang tua, aku ini bukan Yesus orang kalian, aku ini juga Yesus daripada anak-anak. Nah, setelah itulah, setelah kita hidup perjanjian baru, setelah kita hidup baru, setelah kita hidup dalam Yesus, pikiran-pikiran yang seperti Inang bilang tadi itu dihilangkan. Jadi kalau ada di sini yang punya bapaknya sok galak, ya nanti WhatsApp Inang ya. Perlu nanti itu dibawa itu ke Komnas HAM-nya apa tuh? Karena apa? Sering juga anak-anak menjadi korban kekerasan. Iya, korban kekerasan juga anak-anak. Atau anak-anak itu suka membuli. Siapa di sini? Kalau sudah berkumis masih ada membuli? Enggak. Itu sering dirasakan oleh yang masih anak-anak. Kemarin sore Inang nonton RCTI. Bukan sinetron, kan? Tapi itu calon chef, ya, yang ahli masak itu. Ada perempuan calon tapi lolos juga dia. Ada perempuan hanya dia sekolah di kelas 3 SD. Bayangin adik-adik. Lalu ditanya para jurinya, kenapa kau buat sekolah? Kenapa cuma kelas 3 SD? Pernah dia dipukul temannya di sekolah, dipukul perutnya. Trauma dia. Dia sebenarnya membela temannya. Lalu si yang jahat ini memukul dia. Sakit dia rasa. Dari situ dia trauma. Dan gurunya katanya bilang begini, jangan bilang-bilang ya sama orang tua, katanya. Bayanginlah. Akhirnya sampai sekarang udah umur 18 tahun, dia tidak berani sekolah, dia tidak sekolah lagi. Itulah kegiatannya. Belajar masak, belajar bikin kue, dia jual kue. Nah ini, dia korban kekerasan sewaktu dia masih anak-anak, kasihan kan? Nah itu. Jadi dari kecil harus disayangi. Dari kecil harus disayangi. Anak-anak itu tidak ada pembawa sial. Anak-anak itu adalah berkat
yang dititipkan Tuhan di setiap keluarga di mana kita berada. Nah, karena itu dikatakanlah tadi di ayat di ayat 15. Ya. Sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalam surga. Artinya seperti ini. Siapa di sini yang sudah cari uang sendiri? Sudah ada? Siapa di sini? Oh ini kak, itu kakak bukan pernah remaja lagi kak. Itu kan sudah kakak kan? Nah, siapa di sini yang sudah masak nasi sendiri? Siapa di sini yang sudah belanja ke pasar sendiri? Gak ada. Kita mah terima bersih kan? Bangun pagi, lapar. Itu pun ada juga yang jago-jago. Mak, ini aja lauknya. Mak, makan apa sih? Mak, ikan apa? Saksamnya apa? KFC, KFC katanya. Ya kan? Atau si Hokben. Hokben si Hokbing gitu kan? Apa nama katanya? Dibuka tujung sajinya. Oh, ini aja. Jago-jagoan kali. Sok banget ya. Nah, janganlah. Apa yang disajikan makan. Makanan yang dijamin higienis dan sehat adalah makanan yang di rumah. Ingat itu. Jangan terlalu banyak jajan di luar. Itu tidak membuat kamu sehat. Sama itu, jangan terlalu banyak jajan rohani. Itu tidak membuat rohani jiwamu sehat. Nah, seperti itu. Berarti kita semua di sini, kalianlah gak ikutin kan? Berarti semua kalian di sini tergantung kepada siapa? Orang tua. Tinggal lagi duit. Seakan-akan kalian punya kontrakan kan sama bapak mama kan? Tinggal lagi sewanya. Nah itu. Tinggal nunggu ini. Tinggal minta beli baju, beli buku, beli apa semua. Bahkan handphone. Siapa di sini yang belum dapat handphone? Sudah semua kan? Tolak. Kita sudah kayak manajer perusahaan kalian itu. Semua laptop semua diberesin. Alah, memang kalian itu bang. Sama anak-anak kalian nanti bisa gak kayak gitu? Kalau kalian sekarang sudah punya handphone, sudah punya laptop, nanti anak kalian punya apa kalian bikin? Atmosfer mungkin kali ya. Atau kalian terbangkan ke planet, itu 20 tahun yang akan datang harus lebih hebat. Ya ini. Masa kalian di sekolah bapak S1 anak kalian tamat SMA? Harus dokter dong, harus profesor. Ya enggak? Daripada orang tua kita dulu hanya tamat SMP bisa anaknya S1. Tamat SD orang tua kita bisa anaknya S2. Kalau kalian sekarang nanti kalian sudah S1, S2 enggak mungkin lagi anak kalian S1 kan? Harus peningkatan. Nah ini. Jadi sekarang ini kalian masih tergantung kepada orang tua. Jadi jangan ada yang berulah. Harus nurut. Harus patuh. Apa yang dibilangin dengarkan. Atau masih ada di sini yang disuap-suap? Kalau makan disuap, udah berjengkol masih disuap. Masih ada enggak? Jangan lagi lah. Berarti kalau disuap masih anak apa itu batita. Masih mau batita kembali lagi ke sekolah minggu nanti. Kelas Samuel apa kelas Daud ya. Nah, berarti sudah bisa membersihkan dirinya, sudah bisa menyuap makanan sendiri, tapi bagaimanapun kita masih tergantung kepada orang tua. Kebutuhan kita semua sumbernya masih dari orang tua. Nah, seperti itulah dikatakan Yesus tadi ayat 15. Ketergantungan kita tetap kepada Tuhan. Ketergantungan hidup kita harus tergantung hidup kita kepada Tuhan. Jadi anak-anak itu sebenarnya tidak banyak ini, tidak banyak apa itu. Akal-akalnya enggak. Sebenarnya anak itu tulus hatinya. Masih tulus hatimu? Kalau kamu suka berbohong, nggak tulus lagi hatimu.
Kalau kamu bilang ya tapi tidak dilaksanakan, berarti hatimu belum tulus, tidak tulus lagi. Sudah ada ulat-ulatnya di situ. Nah, buang itu ulat-ulatnya itu ya. Jadi ciri khas kepribadian seorang anak kecil itu adalah hatinya tulus, tidak neko-neko. Tidak ada akal-akal yang jahat, tidak ada politik-politik yang jahat, tidak ada. Tapi tulus dan polos. Begitu juga kita untuk bergantung kepada Tuhan, harus tulus hatimu. Ya, harus tulus. Jangan ada supaya aku bisa keluar ke gereja lah, daripada di rumah melulu sumpek, bagusan ikut para remaja katanya. Padahal alasannya untuk keluar saja. Oh, buang itu. Tidak benar itu. Harus benar-benar kita rindu, kita ingin, kita haus untuk bersekutu minggu beribadah di kebaktian para remaja. Itu yang diinginkan Yesus di sini. Jadi berikan hatimu disentuh Yesus, berikan hatimu untuk Yesus, karena Yesus itu cinta kepada anak-anak. Masih ingat kan endek kita sekolah minggu? Yesus cinta anak-anak. Yesus adalah sahabat anak-anak. Nah, jadi kalau Yesus sudah mau bersahabat dengan kita, kita juga harus mau menjadi sahabat Tuhan Yesus, supaya kita mendapat ayat 16, diberkati. Nah, itu. Jadi kita gimana lah ya dulu anak-anak itu yang datang kepada Yesus, bantu nggak itu ya? Ya nggak tahu. Kan dulu orang itu nggak sebanyak sekarang air di sana. Tapi Yesus peduli nggak itu soal parfumnya yang gimana, aroma yang gimana? Itu kan? Kita nggak tahu kan? Entah itu anak-anak yang sudah capek marbola tadi di lapangan basket sana, terus langsung datang kepada Yesus. Tapi Yesus tetap merangkulnya. Yesus tidak tutup hidungnya. Ini hebat kali lah memang Yesus ini. Baik kali lah dia memang. Dia merangkul kita, dia mengasihi kita dari macam-macam keberadaan kita sekarang ini. Dia datang. Entah pun baju kita cantik, entah pun baju kita dari pasar loak, entah pun sepatu kita dari pasar loak, entah pun bando kita dari mall, ya. Pokoknya itu tidak menjadi penghalang, itu tidak dibilah-bilah, tapi Yesus itu mencintai kita semua. Entah pun dari Jakarta, entah pun dari Bekasi, entah pun dari Rawa Bebek, Rawa Kalem, dari Rawa atau dari gunung, pokoknya Yesus itu mencintai kita. Dan kita diberkati. Mau diberkati? Silakan hadir, datang kepada Yesus. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, berkati firman-Mu yang kami dengarkan pada hari ini. Engkau mencintai kami, mengasihi kami, menyayangi kami. Engkau mau menjadi sahabat kami, berkati kami Tuhan. Berkati pertumbuhan kami supaya dewasa, sempurna, dan kuat dalam iman. Berkati kami di setiap keluarga kami, di mana Tuhan hadirkan kami. Berkati orang tua kami yang mengasihi kami, saudara-saudara kami, berkati juga Tuhan. Biarlah kami yang menyenangkan hati-Mu Tuhan, tentu juga sudah menyenangkan hati semua orang sekeliling kami, terutama orang tua kami, dalam Kristus Yesus. Amin. Oke, jadi kita dengar firman Tuhan nih. Jadi apa yang kita dapat dari firman Tuhan tadi? Yang bisa aku simpulin itu Tuhan itu sayang sama kita. Jadi gimana cara kita untuk menyenangkan hati Tuhan? Selanjutnya kita mau mengulang persembahan. Kita angkat Hidup Jemaat nomor 337. Betapa kita tidak bersyukur. Yeah.
persembahan kita kepada Tuhan, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Tuhan karuniamu, roda jiwaku semua, nyawa juga hidupku, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Shalom, Horas, silahkan duduk kembali. Iya, kita dengarkan pengumuman dari kakak kita yang menyayangi kita, Saudara Yesus juga ya. Oke, selamat hari Minggu adik-adik. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, kalian boleh bilang terima kasih dulu ke Inang Bibel untuk yang kedua kalinya nih Inang mengalami kita sejak pandemi ini. Oke, terima kasih banyak Inang Bibel. Adik-adik, aku kasih selembar kertas seperti biasa. Kita akan memberikan sebuah refleksi. Kalian tulis, kalau kemarin sebagian ada yang menulisnya di WhatsApp group, sebagian ada yang menuliskannya di kertas. Kalau sekarang kita mau bikin semuanya sama, ya. Hari ini khotbahnya bicara tentang Yesus memberkati anak-anak. Yaduh, kalian ini nggak? Hari ini khotbahnya tentang apa nih, adik? Yesus memberkati anak-anak. Siapakah anak-anak? Kanuri anak-anak? Kalian anak-anak? Semua kita anak-anak. Selama kita, walaupun kita menjadi orang tua, kita juga anak-anaknya dari orang tua kita. Kalau kalian nanti jadi mama papa, kalian juga tetap menjadi anak-anak buat mama papa kalian kan sebelumnya, gitu kan? Akan selalu menjadi anak-anak. Nah, Kanuri cuma mau kalian tulis 1-2 kata atau 1-3 atau minimal berapa ya? Minimal 5 hal yang menunjukkan bahwa kalimatnya kan tadi bilang gini, Yesus memberkati anak-anak. Aku adalah anak-anak.
Nah, pertanyaannya Kak Nuri adalah, kalian diberkati Tuhan nggak? Kurang satu, Kak. Kalian merasa diberkati nggak? Kalau kalian merasa diberkati oleh Tuhan, tulislah apa yang menunjukkan bahwa aku diberkati Tuhan, atau aku diberkati Yesus. Aku anak-anak yang diberkati Yesus. Kalian tulis. Mulai dari hal-hal yang general, yang umum, sampai ke hal-hal yang spesifik, khusus hanya kamu yang ngerasain bahwa kamu diberkati itu. Paham nggak dengan pertanyaan Kak Nuri? Jadi kita merefleksikan nih, benar gak sih aku diberkati Tuhan? Gitu. Kalau memang iya, apa sih buktinya bahwa aku diberkati Tuhan? Gitu. Kalau tadi kan Inang Bimo udah jelasin tuh kenapa kita diberkati oleh Tuhan dan segala macam. Nah sekarang aku cuma mau tahu nih, benar gak sih kita itu diberkati oleh Tuhan? Tulis ya. Yang gak punya pulpen siapa? Awal masuk perasaan kita kasih pulpen. Nah itu pulpennya pra remaja. Jadi di bawah setiap kali ibadah pra remaja ya. Boleh Kak Erin dibantu ngambilin di sebelah sana sih saya.